Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pak Sultan mau nambahin apa? Ada sedikit yang ingin saya komentari yang disampaikan saudara saya Fazrul Rahman. Saya kira mau komentari Churchill tadi, enggak? Bukan, Fazrul Rahman. Beliau sekarang agak wise memang. Tapi ada sedikit agak nyelenceng sedikit tentang Partai Demokrat. Beliau katakan itu nggak ada ideologi macam-macam, ada semuanya. Beliau katakan kita lihat nanti ketika nanti SBY kalau sudah turun, apakah Demokrat itu masih ada. Waktu yang akan menentukan nanti, insya Allah Pak Fazrul, kemarin memang sudah anjlok kita punya di survei, rating kita anjlok sampai 8%. Alhamdulillah sekarang merambat jadi hampir 12%. Insya Allah target kita 15%. Biasanya begitu, 15% bisa tembus 20%. Biasanya. Tapi begini loh Pak Fazrul, Anda harus dukung kita dong. Demokrat itu anti korupsi, benar-benar anti korupsi. Kalau ada yang korupsi, sampaikan ke kita. Gak pernah kita bela orang yang korupsi itu. Malah, kalau orang sering kita katakan, kalau memang pemikirannya mau berlindung di Partai Demokrat karena dia korupsi di periode-periode lalu, hilangkan niat itu. Lewat barang tuh. Terbukti kan? Enggak. Orangnya pasti lewat semua. Enggak ada yang bela. Sudahlah. Salah masuk dia ke Partai Demokrat kalau dia mencari perlindungan tentang korupsi. Kamu gitu kan? Itu pertama. Satu lagi Pak. Kedua, yang terakhir dari saya. Kedua, kita masuk di ELC ini orang-orang menurut saya, yang orang-orang politisi Pak Fazrul ya, indikator agak bersilah menurut saya. Orang-orang yang sering muncul di TV. Yang paling parah itu nggak pernah muncul, ngomong pun tidak. Tapi sudah muncul kita di TV, muncul juga di DPR, bilang absen. Itu kacau kan? Itu nggak benar. Jadi kita di sini, kalau kita ngomong kita anti korupsi, kalau kita korupsi, 2 menit Twitter itu akan nyampe ke mana-mana. Insya Allah, makanya sering-sering Pak, panggil narasumber dari Demokrat, dari partai-partai lain, supaya kita lihat nanti indikatornya. Kalau dia takut, nggak usah pilih lagi barang tuh. Kan gitu kan? Iya, orang tuh gitu. Tunggu dulu, tadi katanya Demokrat itu tidak pernah melindungi kalau tersangkut korupsi. Seingat saya Pak Sultan itu melindungi Nazarudin dulu waktu kota. Inilah Pak Karnini. Bagaimana saya melindungi seorang Nazarudin, sedangkan melindungi diri saya sendiri belum tentu bisa saya. Berarti Pak Karnini sedikit-sedikit sudah mulai menyebar isu fitnah. Ya? Tolong diluruskan Pak. Gak pernah saya lindungi itu. Gimana kita mau lindungi? Yang benar itu benar. Saya pikir semua penonton juga mendengar perlindungan dari fungsionaris Demokrat waktu itu. Ada mau ngomong? Sedikit Bang. Bang Sultan mohon maaf ya, saya agak confused dengan pernyataan Anda, dan itu memang ada di masyarakat. Bagaimana kemudian Partai Demokrat, sekali lagi mohon maaf, tapi ini kan pendidikan politik, tiba-tiba mengklaim, dan bisa saja terjadi sudah 12%. Seakan-akan bahwa kita melupakan semua dosa-dosa masa lalu. Ini tidak bagus bagi kita. Menurut saya tetap harus ada penghakiman. Itu loh. Ini adalah pendidikan politik, supaya partai-partai politik tidak melakukan kesalahan, termasuk baik, saya kira jangan berdua aja. Saya mau komentari. Urus partai Anda. Kalau partai saya 12%, kenapa ada panas? Iya, saya kan tadi mendoakan partai Anda kok. Yang salah tetap salah, yang benar-benar. Gitu dong. Cukup. Ya, udah cukup. Ayo, udah. Pemirsa, jangan bingung dengan para politisi ini. Politisi itu di mana-mana sama saja. Bahkan dia bisa menjanjikan akan membangun jembatan di tempat yang tidak ada sungainya. Nikita Khrushchev. Sekarang saya ke Febri. Febri Dianta. Ke Fitra. Yuna Pak. Ya. Tadi kan dibilang departemen itu keadaannya seperti itu. Potretnya itu Anda melihat juga enggak? Bahwa kementerian-kementerian didudukin hanya untuk dikeruk uang sebanyak-banyaknya dari situ, kira-kira begitu analisa dari para pengamat politik. Sekarang saya menukik lebih ke persoalan. Ya, jadi kalau dari segi politik anggaran ya, yang kami lihat adalah memang
hampir banyak terjadi di banyak negara. Tadi disampaikan juga bahwa ada kecenderungan namanya political budget cycle, di mana pada tahun-tahun pemilu itu kebijakan anggaran akan bergeser. Dan sekarang kita tahu ada 10 kementerian yang di dalamnya itu merupakan dikuasai oleh orang-orang partai politik yang tergabung dalam sekretariat gabungan. Nah, kami melihat kecenderungan walaupun bantuan sosial ya salah satu yang cukup potensial atau rawan disalahgunakan untuk memanipulasi fiskal dalam meraih dukungan ini adalah bantuan sosial. Bantuan sosial memang secara agregat kita menurun. Tetapi kalau kami analisis gitu ya dari 10 kementerian ini, itu 8 kementerian diantaranya yang memang dikuasai oleh partai politik itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari yang tadi seperti Kemenpora contohnya dari tidak ada bantuan sosial di 2013 sekarang ada bantuan sosial. Di beberapa kementerian yang lain juga begitu yang dikuasai oleh partai politik. Nah, bantuan sosial ini sangat mudah disalahgunakan untuk meraih dukungan pemilih. Gitu. Nah, yang kedua juga adalah belanja iklan. Jadi jangan heran nanti menjelang pemilu itu akan banyak menteri-menteri yang memang sekarang nyalek kembali itu akan tampil membanggakan kinerja daripada kementeriannya. Nah, persoalan di kita ini kan literasi fiskal di tingkat publik juga masih bisa dikatakan masih cukup rendah gitu. Akan sangat sulit publik membedakan mana yang betul-betul ini merupakan policy atau kerja-kerja dari suatu kementerian atau memang ini adalah ya bagian dari kampanye dari partai politiknya gitu. Nah, ini yang kami melihatnya ini sangat rawan. Terlebih lagi kalau kita melihat undang-undang pemilu legislatif sekarang, itu hanya menteri yang tidak dilarang untuk mengundurkan diri. Sementara yang lainnya pejabat BUMN, kepala daerah, itu kalau dia nyalek 2014, dia harus mundur. Tapi menteri enggak. Nah, ini potensi ini sangat mungkin digunakan. Begitu juga dengan belanja perjalanan dinas dan belanja mega proyek. Nah, kalau kita bicara soal apakah uang-uang dari kementerian partai politik, kementerian-kementerian yang dikuasai oleh partai politik ini mengalir ke partai politiknya, ya dugaan itu sangat kuat. Tadi bahwa sinyalemennya biaya politik kita tinggi. Nah, tetapi kita di sini kadang-kadang terlalu menyederhanakan biaya politik kita tinggi, maka subsidinya harus ditambah. Itu juga kami nggak sepakat ya. Persoalannya biaya politik tinggi ini karena apa? Jangan-jangan karena politik kita memang royal gitu. Food buying dan lain sebagainya, money politik. Ini kan bagian dari biaya politik yang tinggi juga. Ini dulu dibereskan gitu. Dan kalau kita mau menuntut sekarang politik yang royal ini terus kita tambahkan lagi, itu nggak akan menyelesaikan persoalan korupsi politik kita sebagai epicentrum. Gitu. Artinya kita mau tambah berapapun gitu ya, sepanjang pengelolaan partai politik kita manajemennya masih manajemen tradisional, tidak modern, tidak transparan dan tidak terbuka, maka ya korupsi politik itu akan terus merajai partai-partai politik kita. Nah, ini yang kami khawatirkan justru kalau memang misalnya subsidi harus ditambah ke partai politik, maka partai politiknya juga harus transparan dulu. Sekarang dikasih sedikit aja tidak transparan gitu, tidak akuntabel, terus mau minta ditambah gitu. Tapi ini pun juga sebetulnya partai politik menikmati, kalau kami melihatnya menikmati ketika subsidi negara kecil, maka seperti ada pembenaran gitu. Menjadi kewajaran bahwa baik itu menterinya di parpol yang menjabat sebagai menteri maupun di anggota legislatif, untuk tadi mencari pundi-pundi untuk keberlangsungan partai politiknya. Nah, sekarang kan kita melihat belum ada keberanian satupun partai politik peserta pemilu 2014 yang betul-betul berani membuka gitu secara transparan dari mana saja anggarannya, terus kemudian digunakan untuk apa saja, itu sampai sekarang belum ada yang berani membuktikan bahwa betul-betul ini laporannya itu akuntabel. Nah, ini yang jadi catatan kami ketika melihat ini. Nah, terkait dengan praktek saya kira kasus impor sapi yang menimpa PKS ini bisa dikatakan trigger bahwa ternyata ketika undang-undang TPPU ya itu bisa digunakan untuk menyeret para koruptor, itu bisa sangat mungkin tadi disampaikan Bang Farul bahwa jurang ini akan semakin terbuka lebar gitu. Nah, kita berharap juga KPK itu bisa menerapkan undang-undang TPPU ini di korupsi-korupsi politik yang lain, sehingga juga publik matanya akan terbuka bahwa oh ya, persoalan korupsi kita ini bukannya oknum per oknum dari elit partai politik gitu ya, tetapi juga bahwa partai politiknya juga punya masalah gitu yang memang harus kita benahi.
Baik, tapi apakah karena keroyalan tadi, ya tadi ada juga disinggung oleh Pak Sultan tentang masyarakat kita, karena membujuk suara masyarakat itu mereka lebih prioritaskan dengan uang, bukan dengan program yang baik. Apa ada nggak? Ada melihat? Ya, persoalannya kan semua sekarang tidak ada pembatasan belanja kampanye. Jadi semua berlomba-lomba menggunakan uang untuk menarik simpati pemilih. Nah, rakyat ini kan senang-senang saja gitu buat rakyat. Defisit itu apa gitu ketika uang negara membengkak, BBM mau dikurangi subsidi, tapi faktanya juga belanja kontribusi sosialnya dinaikkan jauh melebihi dari hasil benefit yang untuk menghemat BBM. Itu menjadi sumir buat rakyat. Pokoknya wah ini kebijakan yang cukup baik gitu dari Demokrat gitu untuk mengucurkan bantuan sosial lebih banyak. Padahal ini kita tahu semua menjelang 2014 dan akan sangat cukup efektif untuk menjadi food getter. Pemirsa, mungkin karena itu Socrates tidak mau jadi politician. Dia bilang dia tidak akan mungkin bisa tetap jujur, tapi sekaligus bertahan hidup sebagai politician. Kita rehat sejenak.